Shalom semua pemirsa program All by Grace yang berbahagia. Kita bersyukur dapat berjumpa kembali dalam episode yang ke-172. Mari kita berdoa sebelum kita mulai pertemuan kita kali ini. Kami bersyukur untuk napas hidup, kesempatan yang Kau beri pada kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semata-mata karena kemurahan-Mu, kasih karunia anugerah, dan belas kasihan-Mu semata-mata. Terima kasih Tuhan, pimpin waktu berikut ini, biar kami boleh duduk diam dengan penuh kerinduan. Kami akan menyerap sebanyak mungkin apa yang telah Engkau wahyukan, dan kami percaya itu semua berguna bagi kehidupan kami, yang akan membawa hidup rohani kami naik ke level yang lebih tinggi sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Pimpin dan urapi hamba-Mu, seluruh paket acara ini Engkau sendiri campur tangan. Bagi-Mu segala kemuliaan, puji dan hormat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berserah dan menyerahkan waktu berikut ini. Haleluya. Amin. Tuhan pencipta langit, bumi, dan segala isinya termasuk manusia adalah Tuhan yang maha kuasa, maha kreatif, dan hikmat bijaksananya tak tertandingkan oleh apapun dan oleh siapapun. Bayangkan saja, menurut situs Worldometer menyatakan populasi dunia per bulan November 2024 sudah mencapai 8,1 miliar. Dari sekian banyak manusia, semuanya unik dan tak satu pun yang sama, baik dari sisi wajah, karakter, apalagi sidik jari. Sesungguhnya keberagaman merupakan sesuatu yang indah dan patut disyukuri. Jika semua manusia memiliki sifat, karakter, dan pembawaan yang sama, tentu dunia ini akan sangat membosankan karena tidak ada perbedaan apalagi perbandingan. Tetapi justru dengan adanya perbedaan sifat, karakter, pola pikir, dan gaya hidup, itulah yang seringkali menimbulkan beda pendapat yang rentan mengakibatkan perselisihan. Mulai dari keluarga kecil, yang hanya suami dan istri, hanya karena urusan sepele seperti soal menekan pasta gigi atau melipat baju saja dapat menimbulkan keributan. Bahkan ada yang sampai minta berpisah. Apalagi bila sudah memiliki anak yang lebih dari satu. Semakin banyak kepala, pasti semakin banyak pula perbedaan yang terjadi. Untuk pergi ke mall saja atau makan keluarga di luar, harus rundingan dulu karena setiap orang ada preferensinya. Jika tidak diperoleh titik temu, bisa saja berujung perselisihan lagi, sehingga urusan makan keluarga atau belanja ke mall bisa menjadi batal. Pernah terjadi di sekolah, murid-murid membentuk kelompok untuk mengerjakan tugas kelompok. Namun dalam praktiknya, masing-masing murid mempunyai cara tersendiri untuk menyelesaikan tugas tersebut, dan akhirnya berujung pada perselisihan, sehingga tugas berkelompok itu pun tidak membuahkan hasil apa-apa seperti yang diharapkan. Demikian juga di tempat kerja. Mungkin ada di antara kita yang sudah mengalami, yaitu dalam satu kantor yang padahal hanya terdapat 2 orang yang bekerja. Tetapi ketika terjadi kesalahpahaman dan berujung pada perselisihan, keributan layaknya terdapat 20 orang pekerja tak dapat dihindari. Belum lagi para pebisnis yang menjalin kerjasama. Semua pihak pasti mengharapkan keuntungan. Tidak ada yang ingin rugi. Ketika duduk bersama untuk membahas, umumnya memakan waktu yang sangat panjang untuk kesepakatan bersama. Ketika kerjasama dimulai dan dijalankan pun, ada saja hal-hal yang terjadi, entah disengaja atau tidak, dan akhirnya berujung kepada perselisihan. Mulai dari hal sepele sampai hal serius dan kompleks, perselisihan tak terhindari, bahkan tidak sedikit yang berlanjut sampai ke meja hijau. Dalam kehidupan bergereja pun dan pelayanan, tak terkecuali juga. Meskipun semua manusia yang terkait sudah percaya Tuhan Yesus, diselamatkan dan katanya sudah menjadi ciptaan baru, tetapi karena semua manusia mempunyai karakter yang berbeda, berhubung masih
belum menjadi manusia yang sempurna. Masing-masing mempunyai pendirian, pendapat, dan keinginannya sendiri. Maka sekalipun sudah diusahakan sebaik mungkin agar terhindar dari perselisihan, tetap saja bisa terjadi. Tidak heran jika tak sedikit orang yang akhirnya meninggalkan pelayanan atau pindah gereja, bahkan yang lebih berbahaya sampai tidak mau lagi menjadi orang percaya. Kita perlu belajar dengan sungguh-sungguh untuk memahami apa penyebab dan bagaimana mengatasi perselisihan, sehingga tidak sampai berakhir pada hal-hal yang tak diinginkan hingga mempermalukan nama Tuhan. Seandainya saja dunia seperti yang diidamkan oleh Daud, seperti yang tertuang dalam Mazmur 133 ayat yang pertama, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara semua hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara semua hidup dalam persatuan. Baku rapat di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Pada awal diciptakan, manusia memang hidup harmonis satu sama lain di Taman Eden. Dan Tuhan menjadi pusat segala-galanya. Namun saat dosa masuk ke dalam dunia ini, maka perselisihan pun ikut terbawa ke dalamnya. Tentu ini bukanlah kehendak Tuhan ketika menciptakan manusia yang dibentuk serupa dan segambar dengan Allah. Karena itu, mengapa perselisihan bisa terjadi? Apa penyebabnya? Dan bagaimana kita mengatasinya? Ini semua merupakan hal-hal penting yang harus dipahami. Tentu bukan dengan hikmat dan cara dunia atau hikmat dan cara manusia, melainkan dengan hikmat dan cara Tuhan. Tema program All by Grace episode 172 adalah perselisihan. Kiranya melalui pembahasan tema hari ini, kiranya dapat menolong kita agar semakin memahami apa yang menyebabkan perselisihan terjadi, sehingga kita bisa menangani dengan baik, dengan cara yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita belajar bersama penyebab terjadinya perselisihan. Antara lain, pertama, menuruti keinginan daging, hawa nafsu yang ingin menang sendiri, dan sebagainya. Sifat ingin menang tampaknya sudah tertanam kuat sejak manusia berusia kanak-kanak. Tidak ada anak-anak yang ingin menjadi orang yang kalah. Mungkin tak asing lagi bagi kita dengan trik lama orang tua saat memberi makan kepada anaknya, ayo balapan sama papa atau mama. Yang duluan habis, dia yang menang. Maka anak pun akan makan dengan lahap demi bisa unggul dan menang dari orang tuanya. Memasuki usia sekolah,
Seiring dengan kenaikan jenjang timbul pula persaingan antar sesama kawan. Baik di dalam hal akademis atau non-akademis. Atau siapa yang paling up to date terkait barang-barang kekinian. Sampai masuk perguruan tinggi. Lalu terjun ke dunia kerja, dunia usaha. Membangun usaha atau berbisnis. Berkeluarga, rasanya sifat atau dorongan ingin unggul dan menang selalu ada dan melekat pada setiap pribadi, entah itu tersirat maupun tidak. Ada guyonan demikian, tunggu sudah usia senja atau lanjut usia, rasa bersaing baru cenderung terkikis. Karena tak banyak lagi yang memerlukan persaingan atau dijadikan kompetisi. Tetapi di zaman modern seperti sekarang ini, kecenderungan tidak mau kalah tetap saja melekat dan nyata di lapangan, termasuk bagi para lansia dan termasuk orang-orang yang masih muda belia. Itu semua akan pengennya menang. Sebenarnya sah-sah saja dan tidak selalu salah jika ingin menjadi orang yang menang. Karena memang di dalam Kristus kita adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Namun sayangnya ayat ini sering dipakai, diterapkan keluar dari konteks. Merasa bahwa diri sendirilah yang berhak untuk menang dan selalu unggul. Semua manusia ingin menang, sedangkan yang namanya dalam pertandingan pasti ada yang menang, juga ada yang kalah. Pasti ada satu pihak yang tidak menang alias kalah. Masalahnya secara manusia, siapa sih yang mau kalah? Tentu jarang sekali ada, bahkan tidak ada. Karena tidak ada orang yang mau menerima kekalahan. Sebaliknya, kemenanganlah yang selalu dikejar dan diinginkan. Maka perselisihan pun sulit terelakkan. Umumnya manusia ingin menjadi yang terbaik, mendapatkan yang terbaik, atau menjadi orang yang menang. Sifat demikian tidak mutlak salah, karena Tuhan menghendaki kita dapat memberikan yang terbaik. Namun sayangnya, demi menjadi yang terbaik, terindah, terkenal, terpandai, atau demi mendapatkan sesuatu yang menjadi keinginannya, maka banyak orang rela melakukan apapun, termasuk mengorbankan orang lain. Mereka saling mencemarkan nama baik satu sama lain, melakukan praktek pelanggaran etika, moral, bahkan tak segan-segan mengorbankan nyawa sesama manusia. Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan sejarah kemanusiaan di mana korban berjatuhan akibat beberapa kelompok yang berhasrat memenuhi keinginan mereka. Inilah yang Yakobus peringatkan dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat pertama dan ayat kedua. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Yang lebih ironis dan menyedihkan hati Tuhan adalah perkara ini sampai merambah ke dalam kehidupan bergereja juga. Yang padahal di dalam gereja terdapat orang-orang percaya yang dipersatukan menjadi anggota keluarga kerajaan surga, seharusnya saling memerhatikan, saling mengasihi. Namun dalam kenyataan kita melihat bagaimana perselisihan yang tidak diselesaikan dengan kepala dingin merebak menjadi urusan yang panjang, kompleks, bahkan sampai viral di media sosial. Memang bukan ranah kita untuk membahasnya, apalagi menghakimi apa yang terjadi, karena selama masih ada manusia yang belum sempurna, perselisihan merupakan hal yang lumrah. Oleh karena itu, kita jangan menjadi sama dengan manusia duniawi yang belum mengenal Tuhan, yang membiarkan perselisihan terus merebak dan menyelesaikan perselisihan itu dengan cara yang tidak tepat. Rasul Paulus pernah menegur jemaat Korintus karena perselisihan yang sering terjadi di antara mereka. Ada baiknya kita mencermati dengan baik maksud Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga B, sebab
jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi, bahwa kamu hidup secara manusiawi? Setiap kita bertanggung jawab untuk menjaga kerukunan dan keharmonisan dalam keluarga rohani, rumah Tuhan atau gereja. Ini merupakan tugas kita bersama. Demi untuk bisa mencapainya, kita harus menundukkan keinginan dan hawa nafsu yang mau menang sendiri, yang sering menuntut kita untuk memenuhinya. Adalah bijak kalau bisa merasakan bagaimana perasaan kita bila berada di pihak orang lain. Belajarlah untuk mengerti posisi mereka, dan dengan demikian kita bisa menunjukkan rasa empati. Perihal perselisihan, Tuhan Yesus sudah mengalaminya saat masih hidup di dunia. Ketika murid-muridnya berselisih tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Atas hal tersebut, Lukas mencatatnya sampai 2 kali, yaitu di dalam Injil Lukas pasal ke-9 dan pasal yang ke-22. Bahkan salah satunya justru terjadi di perjamuan malam yang terakhir menjelang Yesus diadili dan disalibkan. Dapat dibayangkan bagaimana perasaan Yesus saat menyaksikan perselisihan murid-muridnya perihal siapa yang terbesar. Sementara Yesus sendiri satu-satunya pribadi yang paling layak untuk disebut yang terbesar. Namun dia rela merendahkan dirinya hingga rela mati pula di kayu salib untuk menuntaskan karya keselamatan bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, Yesus mengajar dan mempraktekkan langsung di hadapan murid-muridnya bagaimana yang namanya merendahkan diri. Jangan berselisih lagi tentang siapa yang terbesar. Dan itu tercatat di dalam Injil Yohanes pasal ke-13 ayat 13-17 berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Tidak lama setelah perjamuan terakhir itu, para murid akan menyaksikan sendiri bukti kasih terbesar. Kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, kasih yang tidak egois, kasih yang berkorban, kasih yang tidak ingin menang sendiri, melainkan mengalah hingga dianggap kalah oleh dunia. Yesus tidak hanya sekedar berbicara dan mengajar, tapi dia sudah meninggalkan suatu teladan yang baik. Dalam salah satu nubuatan Yesaya terkait apa yang akan dialami Yesus, diungkapkannya dengan jelas dalam Yesaya pasal 53 ayat yang ke-7. Di situ dikatakan dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Yesus yang tidak bersalah, tetapi dipersalahkan. Dan dia rela menanggung semuanya. Yesus tidak membela diri. Dia lebih banyak diam di hadapan semua penuduhnya yang menggugatnya. Mungkin orang menganggap dia aneh karena tidak sibuk membeberkan pembenaran atau pembelaan diri. Karena Yesus tahu dirinya sedang berjalan dalam rencana dan kehendak Bapa, sehingga dia taat sepenuhnya, taat sampai akhir. Salah satu muridnya, Petrus, menuliskan dalam suratnya di 1 Petrus pasal kedua ayat 23 berkata, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Kini, kita semua sebagai anak-anaknya yang masih hidup di dalam dunia, yang sudah tidak sempurna, di mana semua orang sibuk mengejar
untuk memenuhi keinginan hawa nafsu dan keinginan daging, keinginan mau menang sendiri, selalu ingin dirinya benar. Kita dipanggil untuk hidup mengikuti teladan Yesus, seperti yang disampaikan Paulus dalam suratnya kepada jemaat Filipi yang tertulis di dalam Filipi pasal 2 ayat ke-2 hingga 4. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Pada Olimpiade 2021 di Tokyo, dalam babak semifinal pertandingan lari 800 meter, Isaiah Jewett, pelari asal Amerika Serikat, pupus harapannya untuk mencapai final. Karena ia terjatuh gegara tersandung oleh Nigel Amos, pelari asal Botswana. Namun apa yang terjadi selanjutnya menjadi cerita yang inspiratif dan patut dikenang oleh para penggemar olahraga. Kedua pelari itu saling mengangkat satu sama lain, berdiri, berjabat tangan, lalu berlari bersama menuju garis akhir. Walaupun keduanya berakhir menduduki peringkat terakhir dan kedua terakhir. Di akhir pertandingan, keduanya mencoba mengajukan banding terkait hasil mereka, dan setelah mempertimbangkan aturan yang berlaku, maka Amos yang masuk ke dalam babak final, sedangkan Jewett tidak. Secara manusia, tentu saja Jewett bisa merasa sedih. Terlebih saat dia diwawancarai, ia berkata, "Saya tetap bersyukur karena saya masih memiliki kaki. Saya masih bisa berlari dan mewakili negara saya di Olimpiade ini." Bukankah ini yang dirindukan oleh Bapa Surgawi kita? Bila anak-anaknya tidak menghabiskan waktu lagi untuk saling bersaing, ingin menang sendiri, sebaliknya rela mendahulukan kepentingan orang lain, saling peduli, saling mengasihi, dan saling mengalah. Ingatlah, dengan mengedepankan sikap-sikap demikian, kita telah mencerminkan karakter Kristus dan dapat menjadi saksi bagi kerajaan Tuhan yang secara efektif bisa berpengaruh. Sebagaimana yang Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Sebagaimana Yesus semasa di dunia telah menjadi cerminan Bapa di surga, kini tongkat estafet itu diserahkan kepada kita semua, anak-anak Tuhan. Bersediakah kita untuk menekan keinginan diri sendiri demi tercapainya persatuan dan kesatuan dalam tubuh Kristus, yaitu gerejanya? Jika seluruh umat Tuhan mengambil sikap demikian, bukan sesuatu yang mustahil, Injil Kerajaan Surga dapat diberitakan sampai ke seluruh bumi dengan lebih cepat lagi. Karena itu, demi tujuan yang lebih besar, yaitu jiwa-jiwa dimenangkan dan nama Tuhan dipermuliakan, kiranya kita dapat saling mengalah, saling memerhatikan, membangun, dan mendorong dalam pekerjaan yang baik. Hidup yang demikian akan lebih indah, lebih berarti dan bernilai, lebih berharga, bahkan lebih berbahagia bila dibandingkan dengan hidup di dalam perselisihan. Mohonlah kepada Tuhan untuk mengubah hati kita, membentuk hidup kita, sehingga kita mampu untuk mengasihi sama sebagaimana Tuhan telah mengasihi kita. Katakan pada Tuhan, "Tuhan, ubahlah hatiku seputih salju."
ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu, ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjunan ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku, ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjunan ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku, ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Penyebab kedua dari perselisihan adalah karena ingin selalu tampak benar. Pada umumnya, perselisihan timbul karena ada yang selalu ingin tampak benar. Artinya, ia akan selalu merasa dirinya benar atau MDB, sehingga selalu mempersalahkan orang lain yang di sekitarnya. Tidak heran, orang yang merasa diri benar pasti akan sering mengalami atau menimbulkan perselisihan dengan orang-orang yang di sekitarnya, dimanapun ia ada dan ia berada. Ada seorang pelatih tim olahraga dengan prestasi mentereng dan gelar serta piala yang berhasil dipersembahkannya kepada hampir setiap tim yang dilatihnya. Bagi para penggemar olahraga, pelatih ini merupakan sosok yang patut dipuji, dibanggakan, dihormati, dan dikagumi, walaupun ada saja yang mencelanya, termasuk beberapa pemainnya. Mereka tidak menyangkal bahwa pelatih ini adalah pelatih yang sukses dengan ide-idenya yang brilian, namun amat sangat disayangkan atas salah satu sikap kurang baik yang dimilikinya, yaitu setiap kali tim yang dilatihnya itu mengalami penurunan performa, ia sering dengan tidak segan-segan, dengan berani menyalahkan pemain sampai ke wasit di hadapan media ketika ia diwawancarai. Ia menyatakan dirinya sudah melakukan hal yang benar, dan tentu saja ini menimbulkan friksi atau gesekan dengan banyak pihak. Ketika ia akhirnya diberhentikan pun, ia berkata kepada publik bahwa ia adalah korban, bahwa pihak klub akan menyesal karena telah memberhentikannya. Kini ia dikenal sebagai orang yang sulit menerima masukan. Dan hingga kini pula, ia masih belum mendapat
pekerjaan sebagai pelatih lagi. Ada lagi sepasang suami istri yang sedang makan malam bersama di rumah. Ketika si suami berkata sesuatu, sedangkan istrinya salah mendengar hingga tersinggung dan bertanya kepada suaminya, apa sih maksud perkataan sindiran itu? Lantas yang dituduh itu suami jadi bingung karena tidak merasa berkata demikian. Sang suami pun mengulangi lagi apa yang dikatakannya, tetapi sang istri tetap tidak percaya, tidak menerima hanya karena perkara salah mendengar itu. Sang istri langsung menggali-gali, mengungkit-ungkit semua kesalahan suaminya di masa lampau dan membeberkan semuanya itu hingga sang suami tidak tahan mendengar dan akhirnya memilih untuk pergi saja, meninggalkan istrinya untuk menenangkan diri di luar. Sementara sang istri masih terus berkoar-koar sampai capek sendiri. Memang kecenderungan kebaikan manusia selain ingin menang, juga ingin selalu benar. Umumnya manusia tidak suka berada di pihak yang salah atau dipersalahkan. Ya memang ada kalanya manusia yang pada posisi benar tapi dipersalahkan. Sebenarnya akan jauh lebih baik demikian sehingga dapat menghindari perselisihan yang tidak perlu. Namun kita jangan lupa untuk belajar mengoreksi diri dan mawas diri senantiasa. Tepuk tangan tidak akan menghasilkan suara bunyi jika tidak ada dua tangan yang bertemu atau bertepuk. Begitulah kira-kira istilahnya. Menurut kita, mungkin saja kita yang benar, ia yang salah. Tetapi pihak yang lain pun mengatakan bahwa dirinya yang benar, kitalah yang salah. Jadi yang mana yang benar dan mana yang salah? Lelah bukan hidup seperti demikian. Namun dalam kenyataan ini sudah bagaikan makanan sehari-hari. Saat terjadi perdebatan atau perselisihan, respon pertama kita adalah memasang tameng atau memasuki mode defensif, pembelaan diri, menjaga diri. Setelah itu berhubung dalam setiap perselisihan pasti ada yang salah. Dan yang salah itu bukan kita. Maka kita mulai mencari orang yang salah dan dalam bahasa umumnya mencari kambing hitam. Kemudian jika tidak segera diatasi, maka kita akan memulai membuat skenario yang belum tentu sesuai dengan kebenaran. Yang akhirnya timbullah yang namanya gosip. Kita membesar-besarkan kejadian itu, menyudutkan orang yang salah, mengumpulkan massa untuk mencari pembelaan dan memposisikan diri seolah-olah sudah menjadi korban. Memang ada yang sungguh-sungguh menjadi korban, dan ada pihak yang memang secara hukum pun sungguh-sungguh bersalah. Hal ini bukan ranah kita untuk membahasnya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah tendensi manusia untuk membenarkan diri dan menyalahkan orang lain sebelum mengetahui duduk perkaranya. Kecenderungan ini digambarkan dalam kitab Amsal dengan jelas, yaitu Amsal pasal 18 ayat 17. Pembicara pertama dalam suatu pertikaian nampaknya benar. Lalu datanglah orang lain dan menyelidiki perkaranya. Jika sikap sedemikian terus dipertahankan, maka itu akan menjadi kebiasaan dan akhirnya akan berkembang menjadi karakter atau sifat, sehingga perselisihan sulitlah terhindari, bukan karena orang lain, tapi lebih sering karena ego kita yang selalu ingin benar dan tidak mau dipersalahkan. Dimanapun kita berada, kita akan jadi sulit membangun hubungan yang bisa bertahan dengan langgeng dengan sesama yang kita kenal ataupun orang sekitar kita. Sering pula kesalahpahaman menimbulkan ketidaknyamanan. Sayangnya orang lain yang belum tentu salah sudah dipersalahkan. Lalu kita bertanya pada diri sendiri, mengapa hidup jadi seperti ini? Mengapa aku sulit bersosialisasi, sulit menjalin hubungan, dan lain sebagainya? Jika tidak segera diatasi,
kita akan sulit untuk menggenapi tujuan hidup sebagaimana yang Tuhan inginkan dan Tuhan kehendaki, yaitu hidup kita harus menjadi berkat dan hidup kita harus dapat mempermuliakan nama Tuhan. Lalu bagaimana kita bisa menang atas semuanya ini? Ya, semua perubahan harus dimulai dari perubahan hati. Dan tak seorang pun bisa merubah hatinya sendiri, karena akan terjadi bias atau dikenal sebagai confirmation bias, yaitu mengingat apa yang benar tentang diri kita sendiri tanpa memperhatikan fakta yang sudah jelas memang bertentangan. Berpikir bahwa kita ada pada pihak yang benar, orang lainlah yang salah, dan orang lain harus berubah. Kita membutuhkan satu pribadi yang tidak bias, yang bisa menilai dengan adil, tetapi penuh kasih karunia, penuh dengan kasih, sehingga bersedia untuk membimbing kita kembali kepada sudut pandang yang benar. Selain Tuhan Yesus, tidak ada pribadi lain yang berkompeten melakukannya. Itulah yang tertulis dalam kitab Amsal pada Amsal 21 ayat yang kedua, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Membenarkan diri tidak akan menolong kita lepas dari perselisihan. Sebaliknya malah membuat keadaan menjadi semakin runyam. Karena itu, kita perlu datang dengan kerendahan hati dan siap untuk menerima koreksi. Koreksi bahkan teguran bisa datang lewat berbagai segi, baik melalui firman Tuhan yang kita baca, Roh Kudus yang berbicara lewat hati nurani kita, atau kejadian-kejadian di sekeliling kita, atau orang-orang lain yang Tuhan gerakkan, yang Tuhan pakai untuk memperingatkan kita. Karena itu, kita perlu membuka hati dan bersedia menerimanya sesakit apapun juga. Tanggalkanlah ego dan keangkuhan kita. Seperti apa yang tertulis dalam Amsal pasal 13 ayat yang ke-10, keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Memang rasanya sakit dan tidak enak ketika dikoreksi, apalagi ditegur. Lidah kita gatal ingin melontarkan pembelaan, tetapi ingatlah, siapa tahu dalam perkara ini ada hal-hal yang kita tidak sadari setelah menyulut pertengkaran. Mungkin gegara perkataan, sikap, ungkapan singkat kita yang membuat orang lain tersinggung dan mereka tidak berani mengatakannya karena khawatir akan menyulut kemarahan seperti kebakaran jenggot. Jika memang memungkinkan, usahakanlah untuk bertemu dengan orang yang bersangkutan dengan diawali berdoa terlebih dahulu agar Roh Kudus menguasai hati kita sehingga tidak mudah terpancing emosi. Lalu bicarakanlah semua hal itu dengan baik dan damai. Tidak ada salahnya kalau kita bertanya, adakah perkataan, sikap, atau tindakan yang menyinggung perasaanmu? Namun kita harus siap untuk menerima apa yang dibalasnya. Ya, memang bisa saja sakit dan tidak enak, bahkan tidak tahan mendengarnya, tetapi ingatlah, perselisihan tidak akan pernah terselesaikan jika tidak ada yang bersedia merendahkan hati, mengalah, dan meminta maaf. Mendengar ini, mungkin kita bisa protes dan kita berpikir, kalau aku yang mengalah, nanti mereka pikir diri mereka yang benar. Bisa jadi nanti ke depannya aku bisa dimanfaatkan orang lain. Ini tidak adil rasanya. Ingatlah, bisa saja di dalam semuanya itu yang terjadi, mungkin kita juga yang memang bersalah tanpa kita sadari. Tidak ada salahnya pula untuk kita menjadi orang pertama yang meminta maaf dengan tulus. Soal bagaimana respon orang lain, jangan dipermasalahkan. Selama kita melakukannya bukan dengan terpaksa, melainkan kita ingat, dengan demikian kita mencerminkan karakter Kristus. Kita menjadi pembawa damai seperti yang Tuhan Yesus sampaikan dalam khotbah di bukit yang tercatat di dalam Matius pasal ke-5
Ayat 9 berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Satunya berkata, buka suaramu, belalah hakmu. Namun sebaliknya kita malah menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang adil, karena kita tahu Tuhanlah yang akan membela perkara kita. Andai kata kita benar, tetapi malah dipersalahkan, kita tidak perlu berkoar-koar atau istilahnya ngotot. Bagi Tuhan, tidak ada yang bisa tersembunyi. Karena itu, janganlah kita takut, tetapi ikuti saja apa yang dikatakan Daud dalam Mazmur pasal 55 ayat 22 berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Daud bisa menulis demikian karena dia pernah mengalaminya. Contoh, karena iri hati, Saul, raja Israel saat itu, berusaha untuk membunuhnya sementara Daud tidak bersalah apa-apa. Tapi Daud tidak bertindak gegabah. Tidak berusaha membenarkan diri meskipun dirinya di posisi yang benar. Daud memiliki 2 kali kesempatan untuk bisa menghabisi nyawa Saul. Tetapi Daud tidak melakukannya. Ia menyerahkan perkaranya kepada Tuhan dan berkata dalam 1 Samuel pasal 26 ayat 23, Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku, tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Demikian juga halnya dengan kejadian lain. Ketika Daud sedang dalam pelarian terhadap anaknya Absalom yang hendak kudeta terhadap dirinya, seseorang dari kaum keluarga Saul bernama Shimei melakukan perbuatan yang tidak patut terhadapnya, seperti yang tercatat dalam 2 Samuel pasal 16 ayat yang ke-5 sampai ke-8. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul, ia bernama Shimei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk Daud dan semua pegawai raja. Daud dilemparinya dengan batu, walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Beginilah perkataan Shimei pada waktu ia mengutuk. Enyalah, enyalah engkau penumpah darah orang Dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah. Tetapi Daud tidak membela diri. Ia meresponinya dengan tenang, bahkan menegur tentaranya yang hendak membelanya. Respon dari Daud tercatat dalam 2 Samuel pasal 16 ayat ke-10 hingga ayat ke-12. Tapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeruya? Biarlah ia mengutuki, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini, biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Hasil akhir menunjukkan bagaimana tahta Daud tetap kokoh karena Daud dengan cara Tuhan menghadapi dan menyelesaikan perselisihan demi perselisihan yang dihadapinya, bukan dengan cara sendiri. Meskipun ia punya hak, dia punya waktu dan kesempatan. Bagaimana dengan kita saat kita diperhadapkan dengan situasi sedemikian? Tentunya tidak sampai seheboh Daud, tetapi rasanya tetap bisa membuat kita tidak bisa terima akan perlakuan orang lain sedemikian. Ambillah sikap yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Berserahlah kepada Tuhan, maka Dia akan menjadi pembela kita. Ingat, tidak sekalipun orang benar
ditinggalkan oleh Tuhan. Lagi pula, ketika kita bersikap yang berbeda dari prinsip dunia pada umumnya, itu akan membuat orang lain terheran-heran, penasaran, dan bertanya-tanya kenapa kita bisa tetap tahan di bawah tekanan dan tidak meledak-meledak atau menjadi marah. Kenapa kita tetap bisa memilih mengasihi dan mengampuni, padahal sudah dituduh, dipersalahkan, bahkan disakiti. Semua itu karena kita sudah mengenal dan percaya kepada Tuhan yang memerhatikan dan mengenal seluruh isi hati manusia, serta Tuhan yang adalah adil adanya. Ketimbang berusaha menegaskan posisi kita sebagai pihak yang benar, ketimbang kita main hakim sendiri, menyelesaikan semua dengan cara yang menurut kita itu baik, lebih baik kita berserah pada Tuhan. Karena pada akhirnya kebenaran pasti akan terungkap. Dan saat sudah terungkap, akan ada ujian berikutnya, yaitu bisa saja kita merasa bangga dan berkata, nah benar kan? Sekarang semua orang akan tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Akan lebih baik lagi bila kita dapat menunjukkan hati yang berempati. Kita mau melepaskan pengampunan dan mengasihi. Hal ini tentu tidak akan terjadi begitu saja. Ada proses demi proses yang harus kita jalani, yang harus dilewati. Seiring dengan proses, ada pilihan demi pilihan yang harus kita ambil. Dan pilihan itu akan menjadi batu pondasi untuk pengambilan keputusan kita ke depan. Kemudian akan menjadi kebiasaan yang akhirnya membentuk karakter kita yang semakin hari semakin indah, semakin terpuji, semakin berkenan kepada Tuhan. Pernah seorang pengusaha Kristen yang aktif mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan di gereja, serta dikenal sebagai seorang pengusaha yang sukses dan berkarakter, suka memberi persembahan atau donatur yang setia bagi pekerjaan Tuhan. Namun sayangnya pengusaha itu sedang berada dalam perselisihan yang sangat rumit dan sudah berlangsung lama dengan partner usahanya. Semua cara sudah ditempuh, baik melalui cara kekeluargaan, jalur hukum, bahkan boleh kata pakai cara apapun, tetap perselisihan mereka tak terselesaikan. Masing-masing pihak merasa dirinya yang benar, masing-masing sulit mengalah, terus mempertahankan pendiriannya. Hingga suatu hari, seorang pendeta digerakkan Tuhan untuk mendatangi pengusaha tersebut setelah ia mendengar kabar buruk dan kabar tragedi yang mungkin bakal menimpa pengusaha tersebut jika perselisihan yang terjadi sekian lama tak terselesaikan dengan segera. Setelah pendeta itu berdoa, bahkan doa puasa, dengan tanpa pamrih, pendeta itu mendatangi kedua belah pihak yang berselisih secara terpisah. Dan setelah itu, pendeta tersebut bertemu dengan kedua belah pihak yang berselisih itu secara bersamaan untuk perundingan. Singkat kata, oleh kasih karunia Tuhan, kemurahan, kuasa, hikmat, dan pertolongan Tuhan, perselisihan yang sudah berlangsung sekian lama tak terselesaikan oleh siapapun dengan cara apapun, akhirnya dapat terselesaikan, dapat solusi yang saling menguntungkan, win-win solution, dengan sangat mudah dan menakjubkan. Kedua partner usaha saling mengampuni, saling mengalah, saling menerima, dan tentu saja disertai beberapa langkah perhitungan finansial yang masuk akal dan dapat diterima oleh kedua belah pihak yang berselisih itu. Jika saja pengusaha yang sudah kenal Tuhan itu sejak dini bersedia mengalah, mengampuni, rela dirugikan, tidak mempertahankan diri sebagai pihak yang benar, demi menunjukkan kesaksian hidup sebagai orang percaya yang memiliki karakter Kristus, dan demi keselamatan jiwa bagi partner usahanya, niscaya perselisihan mereka
sudah dapat terhindari, terselesaikan jauh lebih awal sejak lama, sehingga tak perlu sampai perselisihan terjadi secara berkepanjangan dan membuat suasana runyam, tegang, bahkan nyawanya terancam. Kalau saja kita semua anak-anak Tuhan memahami dengan sungguh untuk menunjukkan integritas nyata dalam kehidupan ini di segala area, maka akan banyak perselisihan yang sebenarnya tak perlu terjadi, dapat dihindari, atau setidaknya dapat terselesaikan dengan baik, sehingga nama Tuhan pun dapat dipermuliakan. Ingatlah, selalu ingin tampak benar, selalu ingin menang, tidak akan menyelesaikan apa-apa. Sebaliknya, yang ada adalah orang akan semakin risih dengan kita dan memilih untuk menjauhi kita. Karena itu, hendaklah kita mengoreksi hati kita. Apakah selama ini tanpa kita sadari kita adalah orang yang seperti itu? Tidak ada kata terlambat untuk mengakui, untuk bertobat dan untuk berubah. Mengikis ego tentu membutuhkan waktu dan tidak mudah, bahkan bisa menyakitkan. Tetapi ingatlah, hasil yang diperoleh pun sepadan. Hidup akan jauh lebih damai, tenang. Sekalipun sampai ada selisih paham, kita bisa mengatasinya dengan cara yang lebih baik dan elegan. Sebagai orang percaya, belajarlah untuk memandang sesama seperti Tuhan memandang mereka, sehingga hati kita akan berbelas kasihan dan kehidupan kita dapat mencerminkan karakter Kristus. Oleh sebab itu, mintalah kepada Tuhan hati yang seperti hatinya, mata yang seperti matanya, sehingga kita dapat hidup berdampak dan nama Tuhan dapat disebarluaskan, diberitakan, bahkan dapat dipermuliakan. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Dan berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Kiranya Tuhan menolong kita supaya kita boleh terhindar dari perselisihan. Dan jika sudah terjadi perselisihan, Tuhan akan tolong kita segera
terselesaikan. Perselisihan itu bukan dengan cara manusiawi, bukan cara kita sendiri, bukan dengan hikmat dunia, tapi kita mau dengan hikmat Tuhan, dengan cara Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk pewahyuan-Mu, Tuhan. Memang secara kasat mata, perselisihan memang sulit terhindar. Itu bisa terjadi setiap saat, dimanapun, dan kepada siapapun. Namun Tuhan, kami tahu Engkau telah menguraikan bagi kami apa penyebabnya. Dan kami harus betul-betul memahaminya. Jika kami tahu penyebab daripada perselisihan itu, kami mohon kekuatan daripada-Mu. Jangan lagi menuruti segala keinginan daging, nafsu daging, mau menang sendiri. Jangan lagi selalu merasa diri benar. Dan kami harus mencerminkan karakter Kristus dalam segala area kehidupan, termasuk ketika perselisihan itu tak terhindari. Dan dengan demikian kami bisa mengalah, kami bisa mengampuni, dan kami bisa memberikan suatu sikap yang positif dan berempati demi keselamatan jiwa-jiwa. Tolong kami Tuhan, bukan mendengar lalu kami melupakannya, tapi kami mendengar dan mohon kekuatan-Mu sehingga kami bisa menjadi pelaku dari apa yang telah Engkau nyatakan. Terima kasih Tuhan. Di antara kami Tuhan, jika ada yang sedang dalam perselisihan, baik dengan pasangan hidup, keluarga, teman usaha, partner usaha, teman sepelayanan, atau dengan lingkungan siapapun juga. Tolong kami Tuhan, jangan bertengger dan bertahan terus di dalam perselisihan. Dan kami mau untuk siap sedia untuk mengalah, untuk mengampuni, dan membuktikan suatu sikap yang positif, sikap yang bisa menyatakan, mencerminkan karakter Kristus ada pada kami, sehingga perselisihan pun dapat teratasi dengan segera. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa, dan kami menyerahkan setiap hidup kami. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan doa syafaat bagi Anda sekalian. Pertama-tama saya akan mendoakan Anda yang divonis mengidap hepatitis B. Dan Anda harus menjalani treatment, pengobatan yang rutin dan cukup panjang. Dan engkau rasa, aduh capek begini, waktu, biaya, dan sebagainya. Kau ingin mengalami mujizat. Sekarang taruh dua tanganmu di dadamu. Kita berdoa. Minta Tuhan lakukan mujizat bagimu. Kami berdoa Tuhan. Dan kami percaya. Tidak ada yang mustahil bagimu. Bahkan Kau berjanji. Jika kami percaya. Kami akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Karena itu Tuhan. Sembuhkan dia. Dari hepatitis B. Sembuh. Sampai ke akar-akarnya. Sehingga penyakit ini tidak akan makin keadaannya merusak kesehatan dan makin runyam. Sebaliknya, kami lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dengan segera sempurna, sembuh dari hepatitis B. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya berdoa untuk Anda yang mengalami lactose intolerance. Jika repot, tidak boleh minum susu tertentu atau tidak boleh makan keju dan lain sebagainya. Dan harus pantang ini, pantang itu. Karena akan berakibat buruk
dan dengan banyak kerepotan yang terjadi. Taruh dua tanganmu di atas dadamu dan percaya, saat berdoa ini, laktos intoleransimu disembuhkan Tuhan. Segera sempurna. Dalam nama Yesus, kami cabut sampai ke akar-akarnya segala penyebab bagi orang yang mengalami laktos intolerance. Dan kami proklamirkan di dalam nama Yesus, sembuh dari laktos intolerance, sehingga dia boleh sembuh dan bisa leluasa makan, minum, tidak akan sampai lagi berefek negatif terhadap kehidupan. Terpuji namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Buat Anda yang mengalami tekanan mata sangat tinggi, bahkan sudah menuju kepada glukoma. Apapun penyebabnya, mungkin sementara masih dalam diagnosa, belum tahu. Tapi percayalah, bagi manusia hal itu tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan, segala sesuatu adalah mungkin. Taruh dua tangan di dada, dan kita berdoa. Tuhan, kami doakan mereka yang mengalami tekanan matanya tinggi, bahkan matanya sudah dinyatakan menuju glaukoma, apapun jenis glaukoma itu. Kami berdoa Tuhan, apapun penyebabnya, kami percaya bagimu Tuhan tidak ada mustahil. Bahkan Kau berjanji bila kami percaya, kami akan lihat kemuliaan Allah dinyatakan. Kami berdoa dalam nama Yesus, mata yang menuju glaukoma ini Tuhan sembuhkan, tekanan matanya turun dan tidak akan tinggi lagi, dan dia boleh sembuh, matanya tidak lagi terancam glaukoma dan segera sembuh dalam nama Yesus. Terima kesembuhan dalam nama Yesus. Amin. Saya berdoa untuk Anda yang gula darahnya tinggi atau diabetes dan repot, bisa merambah kemana-mana, dan akibatnya sangat repot juga. Taruh dua tanganmu lagi di atas dada, berdoa. Tuhan, kami doa untuk mereka yang mengalami diabetes, baik yang ada pada level border atau yang sudah melampaui batas normal. Tuhan, aku berdoa, mari berkasih karunia, berkemurahan Tuhan. Kalau ada bapak mertua hambamu, Engkau sembuhkan dari gula darah tinggi, diabetes. Aku percaya Tuhan, Engkau akan menyembuhkan juga mereka yang berharap padamu. Level gulanya turun jadi normal dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Jadi sembuh. Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, terakhir saya doakan Anda yang alergi. Kulitnya bisa merah-merah, entah bagaimana. Kena air panas, kadang kena air dingin, ada saja merah-merah, bingung. Bahkan mulai gatal-gatal. Ayo saat ini, tumpang tangan dua-dua di atas dadamu. Kita berdoa, Tuhan, bagi mereka yang mengalami alergi kulit dan sering terjadi kulitnya merah-merah, bahkan gatal, kena air, tanpa kena air pun bisa terjadi. Karena itu kami doa dalam nama Yesus, alergi kulit sembuh. Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Bahwa semua persoalan, pergumulan, masalah yang kau gumulkan selama ini, engkau rindu Tuhan buka jalan, segera sempurna. Taruh dua tanganmu di atas dadamu sambil engkau berkata pada Tuhan,
apapun yang kau rindukan, baik untuk keselamatan keluarga, untuk pasangan hidup, untuk keturunan yang kau harapkan, untuk pekerjaan, untuk usaha, untuk keuangan, untuk usaha, atau untuk pendidikan, untuk masa depan, untuk perjalanan, dan lain-lain apapun. Serahkan pada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berdoa dalam nama Yesus. Kami bawa semua pergumulan daripada anak-anak-Mu yang percaya sesuai dengan janji-Mu. Jika di dunia dua orang sepakat minta apapun, doa mereka dijawab. Karena itu kami percaya Tuhan, apapun kerinduan, pergumulan, masalah yang dihadapi oleh anak-anak-Mu, saat mereka percaya dengan bawa padamu, dengan sehati kami sepakat berdoa, kami akan terima jawaban pertolongan-Mu nyata, sempurna dan segera, tidak akan penundaan lagi. Dalam nama Yesus, kami terima jawaban doa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa, dan Tuhan kami bersyukur untuk waktu hari ini. Kami mau akhiri perjumpaan kami melalui program All by Grace episode ke-172 ini. Dan kami akan berjumpa kembali di Jumat mendatang dalam episode ke-173. Mohon pimpinan penyertaan-Mu senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Tuhan, mari curahkan berkat-Mu bagi semua yang merindukannya. Buka hati-Mu dan tadakan tangan-Mu, terimalah berkat kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus yang bisa Engkau rasakan. Kasih setialah Bapa, kemurahan-Nya akan senantiasa melingkupi hidupmu. Bahkan kuasa Roh Kudus yang bisa membawa engkau masuk dalam alam supernatural, sehingga mujizat mewarnai kehidupanmu. Ini semua akan menjadi berkat bagimu mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya. Semua yang percaya, terima berkat dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Dengan demikian, kita sampai di sini. Jumpa kembali di Jumat mendatang. Waktu yang sama, 18.30 di episode ke-173. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Amin.